Hai guys, jadi kali ini kita mau bikin video apa sih yang harus kalian waspadai selama masa Lebaran atau Paskah. Jadi kan bulan ini banyak banget nih hari besar. Nah, yang namanya hari besar itu rentan terjadi drama, ya kan? Soalnya ibu-ibu pada masak-masak gitu di dapur, terus kapan terus kayak ribut-ribut sendiri kok nggak mateng-mateng, pada orangnya udah mau dateng gitu, misalnya tamunya udah mau dateng, terus berantem lah gitu. Di semua negara dan di semua kepercayaan kayaknya pasti akan terjadi hal-hal seperti itu kan, apapun kepercayaannya. Soalnya kalau udah gitu apa tuh namanya, beberapa hari besar itu kan dia ngikutin pergerakan ini ya, dia ngikutin pergerakan bulan. Nah, bulan itu kan mempengaruhi perasaan manusia. Nah, contohnya gini, kalau misalnya Ramadan itu kalau nggak salah dimulai dari itu kan, bulan Ramadan itu dimulai dengan bulan baru, diakhiri lagi dengan bulan baru, ya kan? Ya tuh kan, dia bulan baru terus Ramadan deh gitu, Ramadan berhenti, terus habis itu Idul Fitri, ya kan, Lebaran. Nah, kalau misalnya full moon yang terjadi adalah si Paskah. Nah, masalahnya si Paskah kalau misalnya untungnya ya, keberuntungannya Lebaran itu, energi dari bulan baru itu biasanya positif, ya kan? Jadi dia itu energi hal yang baru, terus energi membawa situasi baru, terus suasananya sih cukup damai. Udah gitu, hal kedua yang menguntungkan buat Lebaran, temanya Lebaran itu kan memang maaf-maafan gitu kan. Jadi orang cenderung untuk tidak bikin drama, ya kan? Karena kalian baru maaf-maafan, jadi sayang gitu kalau misalnya kalian bikin drama lagi, berantem lagi, padahal baru maaf-maafan. Jadi biasanya sih menurut aku biasanya tidak ada yang perlu terlalu diwaspadai ya sama Lebaran gitu. Tapi masalahnya kali ini Lebaran itu dibarengi dengan, lihatlah, sebuah gerhana matahari. Sedangkan kalau di astrologi, gerhana matahari itu nggak selalu gerhana matahari ya, tapi gerhana secara umum itu membawa suatu energi yang bisa terjadi hal-hal yang mengagetkan, hal-hal yang mengubah hidup kalian selamanya gitu kan. Jadi aku mau bikin reading aja apa sih yang perlu diwaspadai. Terus buat yang merayakan Paskah, seperti biasa. Jadi ini aku tidak ngasih tahu sesuatu yang kalian belum tahu ya. Seperti biasa setiap tahun kan pasti kan Paskah ini kan deketan sama si full moon kan, si bulan purnama. Nah, bulan purnama itu juga mendatangkan energi misalnya bikin orang emosi, terus hal-hal yang mengagetkan gitu. Jadi buat yang ada ibadah di selama bulan puasa, security-nya coba dinaikin ya. Ya, setiap tahun kalian memang sudah naikin security, tapi mungkin ada beberapa dari kalian mungkin belum sadar bahwa hal itu biasanya terjadi karena energi bulan purnama gitu. Bulan purnama itu memang bikin manusia emosi gitu, karena kan tubuh manusia itu terdiri dari setidaknya 70% air. Sedangkan kita lihat kan bulan membuat pasang surut cairan di tubuh kita gitu. Jadi tentunya ketika terjadi bulan purnama kalian harus waspada, dan ini bukan cuma di Indonesia kok. Maksudnya kalau misalnya dulu kan aku pas kecil tinggal di Amerika, jadi aku udah terbiasa gitu loh ngeliat orang Thanksgiving. Nah, Thanksgiving itu ditakuti semua orang karena keluarga tuh kayak harus duduk di satu meja bareng-bareng kan. Terus habis itu rentan terjadi hal-hal yang menyebalkan, karena pasti ada aja si tante nyinyir yang, kamu kapan kawin, kamu kok nggak lulus-lulus, kamu kapan punya anak, kamu kapan punya anak lagi, kamu kapan punya anak ketiga, kamu kapan punya anak keempat. Mulutnya usil kan, mulutnya usil, terus kayak pengen kayak kayak pengen kayak bikin emosi lah, bikin emosi. Nah, aku tuh, dan udah gitu yang ngeri-ngeri sedap tuh gini, di bulan purnama di Lebaran ini, dia kebetulan bulannya ada di Taurus. Jadi aku bilang kalian harus hati-hati banget sama apa yang kalian makan. Itu pertama. Buat yang darah tinggi jangan berlebihan makan kolesterol. Terus habis itu buat yang karena aku merasa si Taurus itu juga ada hubungannya dengan keuangan kan. Jadi kalian harus sangat-sangat hati-hati selama Lebaran ini, jangan kebanyakan makan santan. Terus karena gini loh, itu kan Taurus juga keuangan. Nah, keuangan itu bisa berarti misalnya jangan sampai ya Tuhan, jangan sampai misalnya ada yang terpaksa masuk rumah sakit karena tidak sehat gitu kan. Terus kalian nggak ada uang darurat, terus terpaksa minjem dari pinjaman online, dari pinjol gitu kan. Pinjol kan kejam banget kan. Jadi jangan sampai. Jadi kalian harus wanti-wanti. Aku tidak menakut-nakuti. Tolong kalian jangan gimana ya, jangan kayak terlalu diindepin di pikiran kalian, karena kalau misalnya di kepercayaan Jawa, makin kalian pikirin, makin kalian omongin, takutnya itu terjadi. Tapi aku bikin reading ini supaya kalian tidak kaget gitu loh, karena bulan purnama. Jadi apa sih yang perlu kalian waspadai secara umum? Oke. Hati-hati. Kalau nyetir jangan ngelamun. Hati-hati soal keuangan. Hati-hati dengan apa yang kalian posting online. Hati-hati ngatain
ngomentarin penampilan orang. Oke? Jangan ngomentarin penampilan orang. Misalnya, kamu kok badannya beratnya naik ya gitu. Kayak hal itu jangan deh, apalagi selama Taurus. Taurus itu menaungi ini ya, self esteem, rasa percaya diri orang gitu. Itu bisa merusak hubungan kalian selamanya, dan orang itu kan ya jagalah hubungan baik dengan orang, kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Siapa tahu ya kita nggak cuma ngebaikin orang karena kita suatu hari mungkin akan butuh, tapi alangkah baiknya kamu jangan nyakitin orang dengan nanya-nanya, kamu kok kurusan gitu. Tolong deh jangan selama Lebaran dan selama Paskah kalian mulutnya jangan seperti itu gitu. Kalau memang terbiasa udah gitu, kalian buat yang nonton video ini coba deh persiapkan mental kalian, jangan-jangan nanti ada yang akan nyinyir seperti itu. Kalian udah siap gitu secara mental karena kalian sudah nonton video ini. Jadi kalian semua harus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau misalnya dia nyinyir, kamu harus tahu, oh dia memang generasi tua, memang di generasi dia semua orang pasti nikah dan punya anak di usia segini, makanya dia nanyain gitu. Mungkin dia cuma khawatir gitu. Jadi buat yang pilih PAL ini, yang perlu kalian waspadai adalah kalian ini ya, urusan kerja di rumah. Misalnya kalian masak-masak bareng-bareng gitu, kalian itu ya seperti aku bilang tadi, drama yang masakannya nggak mateng tepat waktu, terus akhirnya jadi drama gara-gara ini dia belanja di pasar telat, makanya telat mateng. Giliran orang pulang sholat Jumat belum mateng, giliran orang baru pulang Id makanannya belum mateng gitu. Itu kan bisa jadi drama juga. Jadi kalian coba deh rajin. Terus jangan emosi kalau ditanyain kok belum dapat kerjaan, atau orang nyinyirin soal pekerjaan kamu yang misalnya, oh kerjaan kamu apa sekarang, kamu lagi sibuk apa sekarang, terus kamu kesentil pasti bilang, oh masa cuma segitu sih, katanya lulusan S2 gitu. Jangan ke bawah, ini urusan duit, kebahagiaan, move on. Oke, kalian kalau misalnya tanyain, kok mobilnya nggak ganti-ganti sih, atau misalnya kalian mudik nyetir gitu ya, terus mobilnya kok nggak ganti-ganti sih, ini bakal nyinyirin soal keuangan sih aku ngeliat, dan mereka akan bikin kamu merasa tidak pede. Nah kamu harus berbesar hati, paham bahwa orang ini cuma jealous, dia emang niatnya kayak itu datang dari tempat dari perasaan dia yang dia sendirinya insecure gitu. Jadi dia harus membuat orang merasa tidak pede. Misalnya ada saudara gitu kayak suka nyinyir, kok gini sih soal keuangan kamu gitu, gajinya masa usia segini gajinya masih gitu. Udah cuekin. Nah ini yang perlu kamu ini waspadai seorang figur laki-laki. Jadi misalnya bisa kakek, bisa ayah, bisa paman gitu. Jadi mungkin kayaknya kamu emang gak akur sih sama orang ini, kamu emang gak akur gitu. Tapi coba deh kamu tuh ini bukan sesuatu yang harus kamu waspadai ya, tapi kayak aku ngerasa secara intuitif kayaknya ini kartu-kartu ini meminta kamu bener-bener kayak sungkem banget sih ke Lebaran ini gitu. Karena mungkin ada sesuatu yang tanpa sengaja pernah kamu omongin dan itu nyakitin banget buat si figur laki-laki yang lebih tua ini. Aku nggak tahu ini bisa paman, bisa kakek, bisa ayah gitu kan. Nah ini buat yang pilih PAL keempat, banyak yang bakal kepo, kamu bakal emosi karena banyak yang kepo nanya-nanya, kamu sekarang pacarnya siapa, lah yang itu mana, yang itu udah nggak sama kamu lagi gitu. Aduh kamu sabar deh, sabar, karena aku merasa itu akan bikin kamu sangat-sangat emosi. Terus coba ya aku keluarin kartu satu-satu ini buat kalian baca sendiri karena oke. Ini wah itu kayaknya tuh. Nah itu ini hal-hal yang mungkin bisa kalian pikirin ya. Nah ini mungkin hal-hal yang perlu kalian meditasikan. Jadi siap mental aja kalau misalnya nah ini mungkin ada mantan mau datang lagi. Kayaknya beberapa dari kalian akan mantan akan datang di saat Lebaran atau di Paskah, dan dia akan belaga kayak selamat Paskah atau mohon maaf lahir batin, padahal sebenarnya niatnya ngajak balik. Jadi gitu aja, itu yang perlu kalian waspadai. Sekali lagi tadi diingetin ya, yang mudiknya nyetir tolong jangan ngantuk, terus jangan tidur dalam keadaan mesin nyala, itu juga bahaya banget, itu kan bisa keracunan karbon monoksida. Terus apalagi ya, kalau apa-apa berdoa deh, berdoa aja. Itu semua udah urusan Tuhan. Karena tadi pas aku ngeluarin ini, itu sebenarnya ada ini. Tadi aku ngeluarin itu kan keluar si lambang ini ya. Lambang ini lambang takdir. Jadi kamu serahkan aja ke Tuhan.
Aku cuman ngomong begini supaya kamu nggak kaget aja, tapi Tuhan yang ngatur. Oke, bye bye. Makasih, makanya berdoa yang rajin. Bye bye. Makasih.